Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa FSH yang hebat, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa kita masih bisa diberikan nikmat umur panjang dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh khidmat. Dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran yang jadi pedoman bagi kehidupan kita semua, menjadi keberkahan bagi semesta alam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia. Bukan jadi petunjuk, Allah berikan ayat ini menjadi petunjuk bagi manusia, bukan hanya orang Islam saja. Kemudian wabayyinatin, dan penjelasan-penjelasan yang akan menjadi hudan, petunjuk, wal furqan, dan pemisah antara yang hak dan batil. Di dalam melaksanakan ajaran Al-Quran, ada ayat yang sangat teknis menyebutkan, yaitu dalam surat Al-Fatir 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzi istafaina min ibadina minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dalam tatanan implementasi Al-Quran, dalam ayat ini disebutkan ada 3 golongan umat Islam yang melaksanakan Al-Quran, yaitu pertama zalimun li nafsihi, yang kedua muqtasidun, yang ketiga sabiqun bil khairat. Apa zalimun li nafsihi itu? Zalimun li nafsihi adalah kelompok orang atau manusia yang zalim terhadap diri sendiri. Kenapa dikatakan zalim? Karena sudah tahu ada Al-Quran, tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di kalangan umat Islam juga dalam satu tafsir dikatakan yang termasuk zalimun li nafsihi itu adalah orang yang amal baiknya lebih sedikit daripada amal jeleknya. Gitu. Untuk menyikapi ini, ada dulu Al-Quran itu banyak ditentang ya, sejak turunnya Al-Quran pada zaman
nabi misalnya, para penyair, sastrawan jahiliyah mengkritik Al-Quran ketika Al-Quran memberikan misal, contoh hewan yang hina menurut mereka, sederhana dan tidak bermanfaat, yaitu nyamuk. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba syai'am mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Itu dikritik, kok contoh Al-Quran dengan hewan yang sederhana ya, yang hina ya. Misteri tentang nyamuk itu sampai sekarang belum terselesaikan. Misalnya ada nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria, dan sampai sekarang manusia belum bisa menyelesaikan dengan penyakit malaria. Pil kina hanya pereda sakit saja. Atau ada nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah dan chikungunya. Sampai sekarang virusnya terus berkembang dan belum terselesaikan. Atau ada nyamuk Mansonia. Mansonia itu penyebab kaki gajah. Atau nyamuk Ebola, ya, yang menyebabkan penyakit Ebola di mana terjadi pendarahan yang hebat gitu. Atau nyamuk cudek. Nyamuk cudek itu adalah yang menyebabkan terjadinya radang otak. Nah, ini di zaman jahiliyah, penentang Al-Quran mempertanyakan nyamuk dan sampai sekarang belum selesai. Inilah yang disebut dengan hudan. Kemudian ada juga penentang Al-Quran di zaman modern. Misalnya salah satunya bapak pendiri negara Turki, Kemal Atatürk. Saya pernah berkunjung ke Istanbul melihat makamnya Kemal Atatürk. Ternyata saya tidak bisa masuk mendekat kepada kuburannya karena saya tidak kuat dengan bau bangkainya, dan itu bisa dirasakan hampir setiap orang yang beriman. Dan dikatakan dalam beberapa artikel bahwa memang jasadnya Kemal Atatürk tidak bisa diterima oleh bumi gitu. Demikian juga misalnya Salman Rushdie, penulis ayat-ayat setan, itu seumur hidupnya setelah dia divonis hukum mati oleh Khomeini, kemudian dia hidup dalam ketidaktenangan. Kemudian di Indonesia ada namanya Sukmawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu lebih bagus daripada Pancasila, dan Nabi Muhammad itu Soekarno itu lebih keren daripada Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain menyangkut hudan linnas, bahwa pemirsa FSA yang hebat, di gara-gara Al-Quran juga banyak orang akademisi yang hebat masuk Islam. Contohnya dalam minggu terakhir ini di media saya dapatkan informasi Profesor Hendy. Beliau adalah dokter medis dari Harvard University, penemu pengobatan sel induk. Ternyata masuk Islamnya gara-gara ayat min nafsin wahid itu. Jadi sel induk itu dia gali dari Al-Quran. Ternyata sains itu mendukung dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau sebaliknya. Jadi justru Al-Quran menjadi inspirasi daripada penemuan sains ini. Dulu misalnya satu tokoh, Michael Hart, penulis 100 tokoh yang berpengaruh di dunia, dan itu pun masuk Islam karena itu. Terakhir misalnya
saya contoh orang yang pembenci Islam. Ada di Belanda itu namanya partai golongan kiri ya, Geertz Milder nama partainya. Itu ada tokoh namanya Joram van Cleverens. Dia sangat membenci Islam dan ingin merusak Islam dari luar dan dalam. Oleh karena itu dia mempelajari Islam. Ketika dia membaca Al-Quran, justru terjadi kebalikannya. Joram menjadi seorang Muslim. Nah, kemudian sahabat FSA yang hebat, kelompok yang kedua adalah Muqtasidun. Muqtasidun itu adalah antara amal baik dan amal jeleknya seimbang. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, kadang-kadang beriman, kadang-kadang kurang imannya. Bahasa pasarannya angin-anginan atau angot-angotan. Nah, kadang-kadang misalnya melakukan amal soleh dengan memperbanyak sholat sunat, memperbanyak sodakoh, tapi kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang sodakoh, kadang-kadang juga ngentit uang kantor. Nah, rajin ke pengajian tetapi juga dugem sering. Nah, ini adalah Muqtasidun. Kemudian yang terakhir adalah Sabiqun bil khairat, yaitu yang mengajak untuk senantiasa berlomba-lomba akan kebaikan, lebih banyak mengerjakan kebaikannya daripada keburukan. Nah, mengerjakan keburukannya itu merupakan sifat dasar daripada manusia, yang mana al-insan mahalul khata wa nisyan. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu selalu akan berbuat keburukan, tetapi amal kebaikannya mengcover lebih banyak sehingga bisa menutupi kejelekan-kejelekan ini. Nah, hadirin sekalian, orang seperti ini merupakan umat yang hebat, yang harus menjadi teladan, dan niscayanya kita semua menjadi kelompok yang sabiqun bil khairat, sabiqun bil khairat, yang mengajak kebaikan. Ah, untuk mengamalkan Al-Quran itu ada beberapa cara. Tentu saja pertama kali kita harus punya dulu Al-Quran. Yang kedua, belajar membaca Al-Quran. Saya kira keluarga besar Fakultas Syariah ini sudah tidak dalam posisi itu. Yang ketiga, gemar membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran menjadi suatu kegemaran. Kalau bisa rutin setiap habis maghrib ada gerakan mengaji Al-Quran, kita mutolaah Al-Quran. Yang selanjutnya adalah kita coba untuk menghafal Al-Quran. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian, di tayangan televisi ada seorang yang mempunyai cacat otak, ya. Ada bermasalah dengan otaknya, jadi kena cancer otaknya. Kemudian tapi Allah berikan kelebihan, anak ini bisa menghafal seluruh Al-Quran, bahkan ayat itu terletak di halaman berapa dan baris keberapa. Ini sangat luar biasa. Kemudian setelah menghafal, kita mempelajarinya, dan yang terakhir kita bisa mengamalkannya. Insya Allah setelah kita, mudah-mudahan semuanya
bisa menjadi pengamal Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.